siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Ya, masih 2 menit lagi sebetulnya dari jam 3 kita. Gimana kabarnya? Maaf tadi. Tadi Nggak apa-apa, Prof. habis ada perkuliahan yang jam 1 ya. Sehingga saya di bel, saya lihat 19 kali di bel. Wah, terima kasih Bu Ika Widya. Iya. Iya, sehat-sehat, Prof. Ya, alhamdulillah. Iya, selamat datang. Alhamdulillah, alhamdulillah Ini semua. masih gimana? Di kampus atau di rumah ini? Di rumah, Prof. Oh, di rumah ya. Semua di rumah masing-masing ini, Prof. Oh, bagus. Iya. Kebetulan ini semua kelas, jadi ada sekitar 6 kelas dan mungkin ada satu kelas yang belum bisa bergabung karena kebetulan berbarengan dengan jadwal kuliah yang lain begitu. Ya, kasihan. Iya, nggak apa-apa, tapi nanti ini kita rekamannya akan kita unggah, jadi mereka nanti bisa tetap belajar. Gitu. Iya. Baguslah. Sekarang Bapak Dekannya siapa setelah Prof. Hunti? Pak Soleh Muadi, Prof. Oh, Pak Soleh Muadi. Iya. Ya. Oke, teman-teman yang lain sudah siap ya ini ya? Halo, teman-teman mahasiswa. Saya mau cek sound dulu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke. Siap. Ya, Bu. Oke. Bu Seli, kita mungkin sepertinya butuh foto sessionnya di awal ya, Bu Seli ya, supaya enak gitu ya. Iya. Masih lengkap. Oke, bisa dibantu ya, Bu Seli. Siap. Oke, nah teman-teman yuk sambil Bu Seli persiapan, silakan on kamera dulu, nah supaya lebih meriah gitu ya. Itu yang ada masih nama aja tuh. Wajahnya belum nampak, beberapa itu. Ada Gilang, ada Rohkan. Ya, ini kita undang. Biasanya malu-malu kucing gini, Prof. Gitu ya. Ayo, yang pakai koyonya bukan di jidat, nggak apa-apa, Bu. Dibuka aja. Mohon maaf, Prof. Bercandanya kadang memang begini. Nggak apa-apa. Oke. Yuk, teman-teman yang lain, yuk dibuka dulu. Nah, biar Prof. Armanu juga mengenal nih mahasiswa-mahasiswa di psikologi gitu ya. Iya. Oke, Edo, Ayu, Mutiara Ayu belum juga. Teman-teman yang lain juga sebagian besar udah. Hari ini Bu Seli berperan jadi fotografer ya, Bu ya. Untuk yang belum dinyalakan kameranya, mohon dinyalakan terlebih dahulu. Ini nanti ada 7 slide, jadi mohon bersabar untuk menunggu sampai slide ke-7 selesai ya. Siap. Yuk senyum manisnya, silakan. Oke, saya mulai dulu. Slide pertama. Berapa detik ini setiap slide ini? Slide kedua. Kemudian slide ketiga. Kemudian slide keempat. Sudah mulai kering ya giginya ini, Bu. Slide ke-5, 2 slide lagi. Sebentar. Slide ke-6. Ya, terakhir slide ke-7. Slide ke-7 ini sudah sedikit, nggak ada yang menyalakan kamera malah. Sampun, Bu. Ya, baik, terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Seli. Sama. Bentar. Ya, mohon izin Prof, Ya. kita ingin sedikit memperkenalkan Prof Oh Armanu iya, dulu iya. ini ya. Oke, screen saya Saya nggak tahu ini foto tahun berapa ini. Mohon maaf, ini kami mencari koleksi-koleksi yang ada secara daring ini, Prof. Iya, iya. Ya, oke, baik. Selamat sore, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih pada semuanya, terutama Prof. Armanu atas kesediaannya untuk ya memberikan materi dan juga teman-teman dosen semua yang kompak hari ini hadir semua juga ini, Prof. Meskipun ada yang sedang tugas belajar pun ikut hadir di sini, Prof. Gitu. Alhamdulillah, ya. Ya, ada Mbak Ika Adita yang di Jogja, ada Mas Ridwan juga yang sedang di Inggris, yang lain masih berada di Malang saja. Yang penting kita semua sehat-sehat selalu. Nah, oke. Nah, perkenankan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu mengenai apa namanya Prof. Armanu ini. Jadi semoga ini kami informasinya tidak salah ya, Prof. Jadi Bu Seli ini ketika membuat resume CV ini, aduh ini banyak banget nih CV-nya Prof. Armanu. Jadi kita singkat saja ya, gitu. Nah kebetulan ya, ini, aja, ya untuk sharing kita hari ini adalah tentang Human Resource Management dan ya. Ini sedikit profil tentang Prof. Armanu. Jadi pendidikan Prof. Armanu di bidang manajemen gitu ya. S1-nya dari Brawijaya, kemudian S2 dan S3-nya sama dari Central Luzon University di Filipina. Dan beliau juga aktif dalam keanggotaan profesi. Nah, kebetulan karena memang dari ekonomi, manajemen ya, jadi keprofesiannya memang berkaitan dengan itu. Salah satunya adalah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, kemudian Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia, dan juga sebagai Ketua Penyunting Jurnal Ilmiah gitu ya. Nah, ini beberapa di antara mungkin dari sekian banyak sebetulnya yang Prof. Armanu miliki begitu ya secara kegiatan keaktifannya. Nah, mata kuliahnya juga sangat bervariasi. Sekali lagi ini mungkin belum semuanya ya teman-teman. Jadi ini sebatas diseleksi yang memang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Jadi ada yang tentang strategi manajemen global. Nah, yang bersinggungan dengan apa yang kita pelajari juga ada perilaku organisasi, ada manajemen sumber daya manusia, tentang TQM, manajemen SDM strategik dan yang lainnya bisa dilihat sendiri di situ. Oke, nah selanjutnya, keluaran artikel publikasinya juga banyak sekali begitu ya. Nah ini sekali lagi hanya diambilkan sebagian kecilnya saja. Jadi ada riset tentang work-family conflict. Nah ini juga sering kita teliti ya dari ranah psikologi begitu. Kemudian juga ada the role of corporate culture. Kemudian juga hubungannya dengan leadership style ya. Ada juga mengenai entrepreneurial characteristic atau berhubungan dengan entrepreneur. Kemudian juga ada job satisfaction, kita bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya. Serta impersonal trust dan perceived organizational politic on organizational commitment. Nah, ini sekilas tentang publikasi Prof. Armanu, dan yang terakhir ini adalah beberapa buku beliau gitu ya. Jadi ada tentang TQM, kemudian juga ada Manusia dan Organisasi di Era Global, dan tahun 2018 tentang metodologi penelitian kuantitatif perspektif sistem. Nah, saya yakin kita bisa belajar banyak hari ini dari Prof. Armanu begitu, supaya tidak berpanjang-panjang mungkin bisa saya langsung persilahkan. Tapi sebelumnya Prof. Armanu, saya mohon izin mau berpantun, boleh Prof? Boleh. Oke, nah karena kita mungkin kerjanya di rumah dan berjam-jam itu posisinya duduk atau statis begitu ya, jadi badan sering pegalinu gitu ya. Enaknya minum jamu, jamu kekinian carinya di swalayan. Prof. Armanu akan berbagi ilmu, semoga banyak manfaat bisa kita dapatkan. Amin. Oke, silakan Prof. Armanu.
Sebentar, Oh ya, saya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya pertama berjumpa dengan Bu Ika itu saya bilang, saya kalau berbicara di depan orang psikolog gitu ya, harus berhati-hati gitu. Karena setiap ucapan, setiap gerak itu ada artinya gitu. Nah, saya sekarang di hadapan puluhan bahkan ya, bahkan pakar-pakarnya ada di sini ya. Mudah-mudahan lah ada nilai manfaatnya mudah-mudahan. Baik, saya akan menampilkan beberapa slide terkait dengan perkembangan yang sebenarnya saudara semua sudah tahu itu, yang mungkin nanti kita akan masuk ya, kalau itu dikaitkan dengan persiapan kita untuk menghadapi era tersebut gitu ya, atau menghadapi kondisi tersebut. Apa yang kita persiapkan gitu ya. Mungkin begitu perkembangannya. Dan ya nanti tolong bisa langsung tanya jawab bisa ya. Sebentar saya tak siapkan PPT-nya. Iya. Baik. Sudah nampak ya? Sudah, Prof. Baik. Saya coba untuk mengungkapkan revolusi industri 4.0 yang ini kita sudah bicara lama ya, dan kita sekarang sudah masuk di revolusi industri yang 5 ya, 5.0 ya. Baik, kita akan bicara tentang perubahan dan alternatif strategi manajemen sumber daya manusia. Jadi, coba kita lihat. Saya bicara tentang perubahan dulu ya. Bahwa kita ini dihadapkan pada perubahan yang selalu ada pada diri kita, di sekitar kita. Kalau pada diri kita, perubahan yang nampak itu di perubahan tubuh manusia. Ya. Kita kalau berkaca, nah umur-umur saya ini ya, yang sudah kepala 6 gitu ya, itu kan lekuk, ini kelihatan ya, lekuk di pipi ini ya. Tapi saudara-saudara yang kepala 2 itu masih belum kelihatan itu. Itu artinya bahwa manusia mengalami perubahan gitu dengan berubahnya waktu. Nah, kemudian perubahan ini juga akhirnya menjadi sebuah konsep filosofi hidup. Jadi dulu kita masih kanak-kanak. Nah, ini saya bicara di depan para psikolog ini sudah lebih tahu gitu ya tentang perubahan psikologi manusia ya. Dan setiap perubahan itu mereka punya konsep filosofi dalam kehidupannya ya. Baik, saya langsung lalui aja terkait dengan perubahan terjadi pada lembaga. Jadi pada diri manusia, kemudian pada lembaga, pada institusi atau organisasi. Nah, di tahun 1972, ini Bu Ika sudah ada di mana nih ya 1972 ini? Kebetulan kalau Bu Ika Widyari ini sudah ada ini Pak, kalau saya belum Pak. Oh gitu ya? Ya. Baik. Jadi Greiner punya konsep di situ tentang perubahan organisasi. Tapi tahun 1988 itu Adikses, dia punya juga
bahwa organisasi itu mengalami perubahan gitu. Coba kita lihat konsepnya ya. Di konsepnya Greener, oh sebentar, kayaknya konsepnya nanti setelah ini ya. Saya bicara dulu di perubahan yang terjadi di konsep filosofi ya. Jadi tadi di organisasi gitu ya. Nah kemudian di perubahan di konsep filosofi, dulu ketika pertama kali ditemukan mesin uap, ya awal abad 18 ya, yang itu pertanda terjadinya revolusi industri. Jadi produsen memproduksi sebanyak mungkin gitu ya, barang dan jasa. Nah, memproduksi barang dan jasa itu atas kemauan produsen. Barang sudah diciptakan, barang itu laku gitu ya. Setiap barang diciptakan itu laku. Nah, muncullah sebuah konsep filosofi di situ atau paradigma bisnis di mana ada penawaran, maka terjadi permintaan gitu. Maka sebuah statementnya di situ adalah supply create demand, bahwa penawaran itu menciptakan permintaan. Itu terjadi sejak revolusi industri sampai tahun 60-an. Nah, kemudian ada satu konsep yang tadi salah satu mata kuliah yang saya ajarkan itu di Total Quality Management, itu konsepnya Deming dan Juran. Dia kan orang Amerika. Nah, Deming dan Juran itu konsep ini di Amerika nggak diterima gitu. Tetapi ketika Deming dan Juran itu presentasi di Jepang bisa menerima gitu. Nah, kenapa? Ini ada sesuatu di situ. Nah, sebentar sebelum permasalahan Deming dan Juran, saya tunjukkan dulu yang ini ya. Nah, sejak itu Jepang kemudian menerapkan yang namanya konsep total quality management, bahwa yang namanya kualitas, quality is defined by customer. Kualitas itu didefinisikan oleh customer, oleh pelanggannya, oleh pembelinya ya. Bukan didefinisikan oleh produser. Nah, kalau supply create demand itu barang itu memproduksi barang dan jasa atas kemauan produsernya. Tapi kalau customer expectation itu memproduksi barang dan jasa atas apa yang diharapkan oleh customer. Itu perubahan diawali sekitar tahun 1960-an oleh Jepang. Nah, disitulah Jepang mulai disebut sebagai negara yang bisa mengalahkan Amerika di dalam berbisnis. Di mana tahun 1945 Jepang kan kalah dalam berperang gitu. Tetapi Jepang tetap punya visi, cita-cita, satu impian, dia ingin menjadi sebuah negara yang berteknologi tinggi gitu. Sehingga ketika tahun 54 dia mempelajari teknologi perkereta apian di Perancis. Setelah dia menguasai teknologinya, sebentar ketika dia mempelajari itu membuat sebuah perjanjian gitu untuk membangun perkereta apian yang ada di Jepang. Setelah Jepang menguasai teknologi perkereta apian itu, maka kerjasama itu dihentikan. Nah, Jepang meneruskan sendiri yang generasi Shinkansen yang pertama tahun 1960-an itu disebut dengan generasi Kodama. Kemudian tahun 70-an generasi Hikari, tahun 80-an generasi Nozomi. Nah, tahun 2000-an ada mahasiswa Jepang datang, kemudian belajar di Malang. Saya tanya, Shinkansen sekarang generasi keberapa? Dia bilang masih Nozomi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kata-katanya sepertinya ada hubungannya dengan bahasa Arab ya. Kalau Kodama ini kan yang lama ya, Kodim yang lama. Kemudian Nuzum ini kan bintang ya. Nah,
Baik, jadi itu perkembangan dari konsep customer expectation. Nah, Amerika sendiri kemudian menerapkan konsep ini tahun 70-an, sehingga dia bisa mengimbangi bisnisnya dengan Jepang setelah dia beralih kepada customer expectation. Nah, di sini ada sebuah konsep filosofi yang dikembangkan oleh Toyota yang kita mengenal dengan just in time itu ya, Toyota. Kemudian diperbaiki lagi Motorola menciptakan satu konsep filosofi bisnis yang sangat terkenal sampai sekarang dan banyak perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan konsep filosofi itu yang disebut dengan Six Sigma, konsep filosofi bisnis 6 Sigma. Nah, di antara 6 Sigma itu satunya adalah common language. Jadi di Jepang itu perusahaan itu kalau sudah kita masuk perusahaan itu dia akan menggunakan satu bahasa yang umum yang itu diketahui oleh semua ya, tentunya bahasa Jepang. Sehingga ketika kami 4 bulan mempelajari lingkungan sehat di perusahaan-perusahaan Jepang, itu kami harus membawa interpreter, menerjemah dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Karena kita masuk di perusahaan, nah manajernya nggak mau dia bahasa Inggris, walaupun dia bisa bahasa Inggris. Tapi karena komitmen dari konsep filosofi bisnisnya dia, common language, jadi menggunakan bahasa yang umum, yaitu satu bahasa. Nah, tadi ada aspek budaya ya, kenapa konsep total quality management itu kan konseptornya dari Amerika gitu, ilmuwan Amerika, Deming. Nah, ketika presentasi di Amerika sebuah budaya yang bukan kolektivisme ya, mereka itu budayanya kan individualismenya tinggi, sehingga setiap orang bisa menolak konsep itu gitu. Tapi di Jepang, ketika Deming berpresentasi, pimpinan perusahaan itu menerimanya, sudah semuanya menerima ya, karena konsep senioritas. Kalau pimpinannya, seniornya menerima, maka semua bawahannya bisa menerimanya. Nah, budaya yang semacam itu yang kemudian merangsang, menstimulan ya. Shane, satu penulis buku di salah satu buku Organizational Culture and Leadership ya. Jadi budaya organisasi dan kepemimpinan yang ditulis oleh Shane, ini orang Jerman. Dia pada lembar pertama itu dia mengatakan, saya bukan orang budayawan ya, jadi bukan orang yang background keilmuannya budaya, bukan. Tapi dia punya disiplin ilmu yang berbeda, tapi dia yakin ilmu budaya itu sudah mature, sudah dewasa. Jadi semua ilmuwan itu bisa membahas budaya itu dalam pengetahuan, pemahaman masing-masing ya, sehingga dia menghasilkan sebuah konsep filosofi budaya yang itu ada 3 tingkatan, dan sampai sekarang di tesis maupun disertasi sebagian juga menggunakan konsepnya Shane selain konsepnya Hofstede ya. Kalau Hofstede itu dikatakan macro culture, kalau Shane dikatakan micro culture. Karena khusus di perusahaan, baik ada 3 tingkatan dalam budaya menurut Shane. Baik, saya potong dulu, saya langsung masuk ya. Jadi, nah sekarang pada diri seorang eksekutif, ini menarik ini. Dia namanya Masato Shinaito, tahun 77, dia punya konsep filosofinya adalah everything is in a state of change. Ya. Jadi segala sesuatu itu dalam kondisi yang berubah.
Jadi setiap sesuatu itu semuanya berubah gitu ya. Nah, nothing angels dalam perubahan itu nggak ada rasa sakit, nggak ada luka gitu ya. Kita sendiri kan begitu. Anda kepala 2, kepala 3 itu nggak terasa. Kemudian ada perubahan-perubahan pada diri itu. Nah, untuk itu sebagai seorang eksekutif, entrepreneur ya, dia mengatakan we do not seek permanent. Kita tidak akan mencari suatu hal yang tetap. Jadi yang dicari adalah perubahan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat tahunnya ini ya, tahun 97 ya, lama. Kira-kira 97 itu 19 tahun ya. Oh, bukan 23 tahun ya. 23 tahun itu ada konsep filosofi di abad ke-20 ya, yang sebelah kiri itu 20th century, kemudian beralih ke 21st century, beralih ke abad ke-21. Nah, ini saya ambil dari World Executive Digest January 1997. Ini sekarang majalah ini diganti dengan HBR, Harvard Business Review, ya. Ini dulunya adalah World Executive Digest. Nah, saya mencoba untuk saya bold sedikit yang terkait dengan perkembangan sekarang ya, khususnya di manajemen sumber daya manusia. Jadi saya langsung ke yang kedua itu ya. Sekarang ini konsep filosofi dalam berbisnis kita harus speed and responsiveness. Yang kedua itu ya, cepat dan tanggap ya, responsiveness, peka. Nah, tentunya saudara juga mengenal ada film atau video itu yang judulnya Speed ya. Tapi di situ adegan tentang bus, kemudian di dalamnya ada bom yang dipasangin oleh penjahat kan gitu ya. Nah, kalau speednya ini melebihi dari tertentu, kalau nggak salah 60 km per jam ya, ini akan meledak bus ini ya. Nah, itu speed juga, tapi ini bukan berarti itu ya. Yang dimaksud speed di sini kecepatan. Kecepatan di dalam menyampaikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh customer, oleh pelanggan ya. Yang sekarang kita mengenal adanya Gojek, kemudian dan seterusnya itu kan cepat itu. Baik. Dan peka itu di mana-mana tanggap ya sebagai entrepreneur. Kalau misalkan ya, kalau kita berpesiar ke suatu tempat, maka di situ kita selalu mendapatkan barang-barang yang menjadi oleh-oleh kita. Hampir semua tempat itu mesti ada made in China, made in China. Jadi ini produser Cina itu peka. Jadi dia sudah membaca ya bahwa di tempat keramaian tentunya orang butuh oleh-oleh. Nah, kalau di Sydney itu ada bandul kunci gitu. Kalau itu buatan Australia dapat satu harga yang itu, ya. Tapi kalau di dengan harga yang sama kemudian diproduksi oleh China bisa dapat dua. Jadi harganya lebih murah sehingga ada nilai daya saing yang tinggi gitu. Baik, kalau yang konsep yang lama abad 20 itu size and skill. Jadi kalau kita ingin memperoleh daya saing, kita harus melakukan ekspansi. Ya. Jadi contohnya saja kalau satu mesin itu memproduksi 100 misalkan ya, kemudian itu harga rata-ratanya bisa katakan Rp5.000. Tapi kalau mesinnya 2 bisa 200 produksinya 200 unit ya. Tapi biaya rata-ratanya bisa turun. Tidak 10.000 tapi bisa 7.500. Jadi lebih murah. Nah, ini semakin murah harga barang itu semakin memiliki daya saing. Dan produk yang memiliki daya saing itu yang akan bisa bersaing ya, dalam bisnis. Baik,
Kemudian leadership from everybody. Oh, sebentar. Dengan speed and responsiveness itu, sekarang banyak kajian yang terkait dengan logistik, ya, supply chain. Itu salah satu dari pemikiran atau konsep filosofi speed and responsiveness dalam berbisnis. Maka muncullah kajian-kajian yang terkait dengan supply chain atau permasalahan di logistik, ya. Nah, yang ketiga itu, poin ketiga, leadership from everybody. Nah, sekarang ini kalau kita masuk di sebuah perusahaan maupun organisasi, ya, dimanapun organisasi itu, maka kita harus memiliki kompetensi, kemampuan kita untuk berperan sebagai pemimpin. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa membuat perencanaan pada bidang yang kita desain, diberi pekerjaan itu, kemudian kita bisa menjalankan dan bisa mengevaluasi. Jadi bisa merencanakan, bisa menjalankan, bisa mengevaluasi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan ini merupakan kompetensi yang ada pada diri manusia. Di abad 21 dituntut tentang itu. Leadership from everybody. Kalau abad 20 itu leadership from the top. Jadi cukup kita mengandalkan pada pimpinan. Bagaimana perencanaannya, bagaimana mengevaluasinya, itu pimpinan. Itu boleh lah abad 20. Tapi abad 21 nggak bisa. Karena persaingan yang begitu ketat, ya. Nah, kemudian, nah ini yang saya lompat ke 5, ya. Ini penting. Control by vision and values. Nah, kita sekarang ini kalau kita berada di sebuah institusi atau perusahaan, kita harus mampu mengantarkan perusahaan ini mencapai visinya. Control by vision. Jadi dikendalikan oleh visi. Kalau abad 20, control by rule and hierarchy. Saya ditugaskan misalkan sebagai sekretaris, ya. Ya sudah, kita cukup apa yang menjadi job deskripsi saya gitu. Tetapi kalau nanti kalau di abad 21 kita tidak bisa cuma mengerjakan pekerjaan kita sendiri, tapi kita harus bisa. Kalau ada teman yang nggak masuk atau dia lagi ada halangan, ya, nah kita harus menghandle pekerjaan itu gitu. Nah, ini control by vision. Dan sekarang kajiannya yang ada di perguruan tinggi yang dikenal dengan extra rule, ya. Extra rule yang itu dalam konteks yang disebut dengan OCB, Organizational Citizenship Behavior, ya. Itu ada hubungannya dengan control by vision and values. Baik. Kemudian information shared ini knowledge sharing, ya. Nanti saya bahas lagi di slide yang terakhir tentunya itu information share. Nah, creativity and intuition ini menarik. Kalau abad 20 segala permasalahan itu kita dekati dengan quantitative analysis, ya, analisa kuantitatif. Tapi abad 21 itu tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dengan quantitative analysis, tapi kita harus di sini ada kreativitas dan ada intuisi gitu. Karena di situ ada ini tolerance of ambiguity itu, ya. Ada ambiguitas, kemiripan, kesamaan, ya. Ada bisa arti mendua gitu. Creativity and intuition itu dasar kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bukan saja didekati dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kemudian perubahan-perubahan begitu cepat sekarang di abad 21, ya, di semua aspek, termasuk aspek ilmu, ya, itu juga begitu cepat perubahannya. Nah, untuk itu kita harus proaktif dan entrepreneurial, ya. Entrepreneurial itu berarti kita bisa menciptakan sesuatu dan sesuatu ini berguna gitu. Nah, kalau yang abad 20 kita bisa menolak, reaktif. Nolak, nah, bisa. Tapi abad 21 tidak bisa kita menolak karena itu perkembangan itu pasti ada nilai positifnya. Jadi kita harus proaktif. Baik. Saya langsung masuk di yang terakhir itu, ya. Creating tomorrow's market. Nah, kita sekarang ini diajak untuk memiliki satu konsep filosofi atau paradigma bisnis menciptakan creating tomorrow's market, pasar yang akan datang.
Nah, sekarang apa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan apakah di Jepang, Jerman dan seterusnya itu apalagi ini di Korea ya, dia menciptakan sesuatu yang itu bisa dibutuhkan pada 10-20 tahun yang akan datang ya. Kemarin salah satu, mungkin sekarang sudah bertambah ya, orang Indonesia memiliki mobil near driver yang tidak ada pengemudinya gitu ya. Nah, itu produk itu bagian daripada creating tomorrow's market. Jadi sesuatu yang kita ciptakan yang sekarang sudah dipasarkan itu tidak usah dipikirkan gitu. Nah, kalau itu kita pikirkan terus, kita ada di abad 20, competing for this market. Jadi kita memikirkan tentang produk yang kita proses sekarang kita pasarkan ya. Jadi kalau sudah dipasarkan itu abad 21 jangan dipikirkan sudah, kita harus memikirkan apa yang akan kita ciptakan yang akan datang. Sehingga fungsi dari research and development, innovation itu sangat penting di abad 21. Baik. Nah, ini tadi ya. Jadi konsepnya greener, perubahan organisasi, itu ada satu ciri, bahwa organisasi berubah karena krisis. Tapi untuk yang adikses, bukan krisis, tetapi di situ ada aspek persaingan ya. Baik, coba kita lihat. Nah di sini di Greener ini awal mula organisasi itu muncul karena kreativitas, tumbuh melalui kreativitas. Kemudian ketika kita mau mendirikan sebuah organisasi, sebuah kreativitas kita ya, kita dihadapkan kepada siapa pemimpinnya ini. Nah ini dikatakan krisis kepemimpinan. Kenapa dikatakan krisis kepemimpinan? Karena kalau nggak kepilih satu dari calon-calon itu, maka akan bubar organisasi ini. Maka harus sepakati satu pemimpin yang disetujui ya. Nah itu dihadapkan pada krisis kepemimpinan. Setelah satu ini kepilih gitu, maka pertumbuhannya melalui arahan. Jadi direction, arahan dari pemimpin tadi. Makanya kalau pimpinan itu menamakan direktur, itu berarti orang yang mengarahkan, direction. Nah, ketika berkembang, ini pada fase yang kedua ini ya, itu ada krisis di sini. Ya, karena organisasi ini semakin berkembang ya, meluas, maka di masing-masing daerah itu menginginkan adanya kepemimpinan sendiri gitu. Nah ini yang disebut dengan adanya krisis otonomi. Ada daerah yang menginginkan adanya pengelolaan sendiri. Nah kemudian dari sini tumbuh pendelegasian wewenang. Jadi kalau di tingkat pusat ada presiden gitu ya, kemudian di tingkat provinsi ada gubernur, tingkat kabupaten ada bupati, tingkat kecamatan ada dan seterusnya ya. Nah itu pendelegasian wewenang. Nah setelah didelegasikan, didelegir, itu terjadi krisis lagi di sini. Kata Greener ya, itu kan dinamakan dengan krisis pengendalian, krisis control. Nah ini yang dimaksud bahwa semacam yang di tepi utara inginnya ke utara, yang selatan ke selatan, yang timur ke timur, yang barat ke barat gitu. Nah, maka dibutuhkan adanya koordinasi. Jadi adanya krisis pengendalian itu harus ada koordinasi, kesepakatan. Kesepakatan kita maunya apa sih? Oke, kita sepakati otonomi daerah, misalkan gitu ya. Nah, ketika terjadi desentralisasi itu kan tidak semua bisa melakukan aturan-aturan dengan cepat ya. Semacam di Jawa Timur itu ada double apa yang tidak maksud. Ada pengujian kendaraan umum yang itu double. Artinya di tingkat kabupaten terjadi, kemudian di tingkat provinsi terjadi juga gitu loh. Sehingga ada double ini pengujian kendaraan tadi gitu, kendaraan umum.
Nah, ini bagian daripada yang disebut dengan krisisnya red tape, tingkat kemandekan yang tinggi ya, tingkat birokrasi yang tinggi. Ada yang bisa melakukan, ada yang tidak bisa melakukan gitu. Nah, kalau itu terjadi, jadi tidak semuanya bersamaan mampu mengaplikasikan aturan itu, maka harus melalui satu strategi yang namanya kolaborasi. Maka harus berkolaborasi, artinya yang bisa itu harus bisa menjelaskan kepada yang belum bisa. Dan yang belum bisa harus terbuka bahwa dia nggak bisa gitu. Sehingga nanti akan jalannya akan sama di organisasi itu. Nah, yang terakhir di konsepnya Greener itu krisis apa gitu. Krisis what? Nah, krisis what? Maaf. Krisis apa di situ gitu. Nah, kira-kira krisis apa di sini? Apakah krisis kepemimpinan, atau krisis otonomi, atau krisis pengendalian, atau krisis relatif? Atau keempat-empatnya itu terjadi berbarengan gitu ya. Yang sekarang ini kita kenal. Kita mendengar satu istilah yang namanya multi-krisis. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa di sini, pada fase yang kelima itu bisa terjadi krisis kepemimpinan, bisa jadi krisis otonomi, bisa jadi krisis kendalian, bisa jadi krisis relatif. Bisa jadi semuanya terjadi ya bersamaan. Ya, baik. Nanti saya batasi jam 4 selesai ya. Artinya saya buka diskusi gitu. Jadi, oke. Jadi ini konsepnya Greener dalam perubahan itu. Sedangkan konsepnya Adikses, ini organisasi menghadapi kematian pada setiap perkembangannya. Ya, kalau konsepnya Greener yang ini nggak ada kematian ya, yang ada krisis. Terus ada masalah. Tapi yang konsepnya Adikses itu ada kematian di organisasi itu gitu. Nah, coba kita lihat konsepnya. Ya. Jadi di sini organisasi itu ada karena ada dukungan hukum, courtship. Misalkan ke notaris, datang ke notaris untuk mendirikan sebuah usaha. Apakah perusahaan berdiri sendiri ya, artinya didirikan oleh seseorang, ataukah dia patungan, ataukah dalam bentuk yang lain ya, sharing, patungan, atau dalam bentuk mengeluarkan saham ya, PT, perseroan. Nah, itu bentuk-bentuk courtship-nya. Nah, kalau nggak ada courtship itu bebas ya, hidup bebas. Artinya adanya sama dengan tidak adanya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah katakan begini, kita bertiga atau berempat sharing untuk mendirikan sebuah bisnis, kegiatan atau perusahaan. Setelah ini berdiri, maka kita dihadapkan kepada fase infant, fase anak-anak. Nah, Adikses itu mencontohkan dalam bukunya gambaran dari berdirinya sebuah perusahaan dalam konteks courtship itu sama dengan kehidupan manusia remaja. Ketika manusia yang dewasa, laki-laki dan perempuan falling in love, maka mereka membentuk keluarga gitu. Nah, keluarga itu ada dasar hukumnya gitu. Kalau enggak, artinya ada dukungan hukum. Kalau yang muslim tentunya ada penghulu ya. Kalau yang non-muslim ada catatan sipil. Nah, kalau nggak ada dasar hukum itu, maka kehidupan dari dua anak manusia ini, ya manusia dewasa, itu fair, bebas. Adanya keluarga sama dengan tidak ada keluarganya, karena nggak ada dukungan hukumnya gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada dukungan hukum, courtship, maka dia masuk di fase infant. Artinya, apa kontribusi dari masing-masing pendiri gitu. Nah, kalau di keluarga, kalau keluarga sudah terbentuk tentunya punya anak. Nah, tanggung jawab dari orang tua akan memberikan nafkah, memberikan makan dan minum keluarganya. Kalau enggak, itu nanti
akan mati anaknya ya, infant mortality, mati pada waktu masih bayi gitu. Sama di perusahaan, kalau perusahaan itu nggak ada yang sharing ini, nggak ada yang kontribusi, maka adanya perusahaan tadi sama dengan tidak adanya dan akan mati udah pada usia yang bayi ya. Tapi kalau sudah ada sharing, kemudian dia dikenal oleh masyarakat, mulai laku gitu ya, maka dia masuk di fase go. Jadi mulai tumbuh ya, mulai tumbuh. Go. Nah, ketika masa tumbuh ini, dia dihadapkan kepada satu masalah. Pendiri-pendiri itu bisa nggak konsentrasi dalam bisnisnya? Jadi, misalkan begini ya, kita berdua atau bertiga, setelah selesai dalam studi kita di S1, kita menguasai bidang misalkan manajemen sumber daya manusia ya. Kemudian kita mendirikan konsultan manajemen sumber daya manusia. Nah, ketika lembaga konsultan yang kita dirikan ini sudah dikenal, sekarang pertanyaannya kita bisa nggak konsentrasi di sini? Nah, kalau katakan kita masih ada di Malang waktu itu ya. Nah, berikutnya ketika organisasi kita mulai dikenal, kita berada di tempat yang lain. Artinya ditugaskan tempat yang lain. Gitu. Kita nggak bisa konsentrasi lagi. Gitu. Nah, ini masuk dari founder trap. Jadi pendirinya terperangkap. Nah, kalau sudah pendirinya terperangkap, dia akan keluar. Ya, ada garis merah ini keluar. Itu artinya dia mati di sini. Nggak bisa meneruskan bisnisnya itu. Tapi kalau dia masih bisa konsentrasi, kemudian dia akan masuk lagi ke fase yang lebih tinggi yang namanya adolescent, fase dewasa. Nah, fase dewasa ini ditandai dengan banyaknya produk dan jasa yang mirip dengan yang kita buat, yang kita tawarkan pada masyarakat. Kalau tadi saya singgung dengan mendirikan kantor konsultan itu, kemudian kalau banyak yang tumbuh kantor konsultan dan banyak di masyarakat itu jasa yang ditawarkan oleh para pengusaha di kantor konsultan, maka perusahaan kantor konsultan itu masuk di fase adolescent, fase dewasa. Nah, di situ ada satu tuntutan yang harus dipenuhi, ya, yang disebut dengan entrepreneurs, yaitu membuat sesuatu yang baru, yang itu mampu meningkatkan kinerjanya gitu. Kalau enggak, itu dia akan mati karena persaingan bisnis. Baik. Kemudian prime, nah terus stable. Ketika kita pada satu kondisi yang stabil, itu tetap kita harus melihat perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Kita kalau nggak memperhatikan, kita dikatakan kelompok ningrat. Nah, kelompok ningrat itu turun di sini. Aristokrasi ya. Ini kita masuk di kelompok ningrat. Jadi orang yang ningrat itu yang hidup di keraton, yang itu terpenuhi segalanya, tidak melihat apa yang terjadi di luar keraton itu. Nah, ini aristokrasi. Kemudian kalau dia ada masalah dalam bisnisnya tidak cepat diselesaikan, dia masuk di early birokrasi, kemudian masuk lagi ke birokrasi, menunda-nunda keputusan gitu ya, kita akan dihadapkan pada kematian. Kenapa? Karena ini bercerita tentang organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu selalu dihadapkan pada persaingan. Nah, karena bersaing, maka keputusan harus cepat, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau di organisasi sosial, semacam tadi yang konsepnya greener, itu boleh ditunda, karena dia nggak punya persaingan ya. Dia nggak ada kematian, yang ada adalah krisis. Tapi di sini, konsepnya adikses, ini tentang kehidupan, fase kehidupan organisasi bisnis, itu dihadapkan kepada kematian, death, ya. Ada kematian di sini. Baik. Kemudian, nah, kita masuk di perubahan ya, perubahan zaman atau era. Ada beberapa pandangan ya. Salah satu adalah tentunya sudah mengenal ini Bapak dan Ibu dan Saudara, namanya Alvin Toffler ya. Ini dia futurist. Dia yang melihat apa yang terjadi yang akan datang gitu.
bukunya Future Shock tahun 1970-an. Kemudian gelombang yang ketiga tahun 80. Nah, gelombang yang pertama itu dikatakan era agriculture ya. Kemudian gelombang kedua era industri. Gelombang yang ketiga itu era jasa. Nah, kemudian kalau saya gambarkan era agriculture ini apa yang kita temui di desa-desa yang sekarang masih ada tentunya, walaupun tidak semarak yang beberapa tahun yang lalu ya, karena sudah mulai industrialisasi masuk ya. Kemudian era industri, salah satu gambaran kegiatan di pabrik, yakni membuat mobil. Kemudian era jasa, kita lihat di perkantoran, kesibukan. Nah ini sudah kita mulai lihat ada peran daripada internet, kemudian beberapa kegiatan diskusi dan seterusnya itu ya, yang ya tentunya habis ini ada digitalisasi ya. Oke. Nah, di keunggulan bersaing diperoleh dengan kegiatan yang lebih efisien. Jadi dalam persaingan itu kita akan menang dalam bersaing kalau kegiatan kita lebih efisien. Di sektor pertanian dengan teknologi frekuensi masa panen telah meningkat. Jadi ada kalau di model itu bisa juga ada variabel moderator ya. Variabel moderator yang itu interaksi antara teknologi dengan kegiatan bisnis itu, maka akan bisa meningkatkan kinerja. Di sektor industri dengan teknologi ada inovasi ya, ada inovasi. Di sektor jasa dengan teknologi informasi terjadi paperless, speed meningkat, kecepatan, kemudian efisiensi waktu, jumlah output meningkat, diikuti dengan penurunan waktu. Baik, maksudnya lebih cepat ya, lebih cepat. Baik. Revolusi industri ini sekilas saja ya. Kita sudah mengenal tentang ini yang diawali tahun 1800-an, era industri revolusi industri 1.0 ya. Ini diawali tadi sudah saya singgung tentang penemuan mesin uap, kemudian mulai produksi lebih banyak gitu. Kemudian tahun 1900-an, revolusi industri 2.0, produksi massal dengan mesin yang digerakkan oleh listrik, dan ini awal mula perakitan. Kemudian tahun 1970-an, revolusi industri 3.0, proses produksi yang otomatis, yang digerakkan oleh elektronik, teknologi informasi, dan robot. Ini awal mula era informasi yang didukung oleh internet di dalam industrialisasi. Kemudian tahun 2015 itu industri 4.0, rangkaian proses produksi yang seluruhnya serba digitalisasi dari proses produksi, layanan jasa, dan model bisnis. Kemudian, digitalisasi dalam semua rangkaian bisnis telah mampu meningkatkan customer value. Nilai keuntungan yang diterima oleh pelanggan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Jadi dengan digitalisasi itu, para pelanggan merasa lebih murah. Jadi besarnya pengorbanan dia ini itu lebih kecil dari manfaat yang dia terima. Sehingga badan usaha yang rangkaian bisnisnya tidak memanfaatkan digitalisasi, maka badan usaha tersebut akan tergantikan atau dengan istilah disrupted oleh badan usaha yang memanfaatkan digitalisasi. Nah, untuk itu strategi untuk menghadapi era industri 4.0 ini salah satunya adalah adaptability. Kemudian menciptakan nilai, creating value, kemudian knowledge sharing. Nah ini tadi yang saya katakan, knowledge sharing, tadi di awal-awal saya bilang nanti akan kita bicarakan di slide yang menjelang terakhir ya. Kemudian human resource development, pengembangan sumber daya manusia, dan reward system. Paling tidak ada 5 ya strategi untuk menghadapi era digitalisasi itu. Nah di strategi adaptability, ini kalau kita lihat konsepnya Denison. Konsepnya Denison itu salah satu konsep
budaya yang khususnya dihadapkan kepada persaingan. Tadi saya singgung tentang Shane, ya, modelnya Shane. Kemudian ada satu lagi Hofstede. Nah, ini ada Denison. Masing-masing punya konsep yang berbeda. Nah, di strategi adaptability itu, kondisi perusahaannya, kalau kita lihat di yang vertikal, external focus. Jadi dia berpandangan dengan keluar, ya. Jadi produksinya itu sampai keluar bisa jadi keluar negara, ya, ekspor. Kemudian yang sumbu horizontal, dia fleksibel, artinya cepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan terjadi di lingkungannya. Nah, adaptability itu ada creating change, jadi menciptakan perubahan. Jadi perubahan itu segera dilakukan, ya. Ada perubahan lingkungan, dia akan adaptability, akan menyesuaikan. Kemudian customer focus. Nah, ini konsep dari total quality management yang tadi awal-awal kita bicara tentang customer expectation, itu apa yang diperbuat oleh perusahaan, semacam salah satu konsep filosofi just in time maupun Six Sigma, itu ada poin customer focus. Jadi apa yang diperbuat oleh perusahaan, oleh kita, itu semata-mata untuk customer, untuk penggunanya, ya. Kemudian organizational learning, baik pembelajaran organisasi, ya. Kemudian untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 itu bisa menciptakan nilai, creating value. Ini ada konsep Ulrich tahun 1993 yang artikelnya itu ditulis Ulrich dengan Corner tahun 96 yang judulnya adalah Human Resource Role Creating Value, not Rhetoric. Peran sumber daya manusia itu menciptakan nilai, bukan retorika. Nah, strateginya di sini adalah sebagai change agent, dan change agent satu lagi adalah strategic partner. Jadi sini, ya. Jadi seorang manajer itu berpandangan jauh ke depan, ya, strategic focus. Kemudian pandangannya ini akan ada hubungannya dengan manusia dan ada hubungannya dengan tujuan apa yang mau diciptakan, yang diproduksi, ya. Nah, keduanya ini di kuadran satu ini disebut kalau seorang manajer ini berpikiran jauh ke depan, yang dipikirkan ini ada terkait dengan manusia. Jadi misalkan pada 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ini apa yang akan dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita ini, atau di sekitar kita. Maka itu berarti kita sebagai change agent, agen pembaharu. Tapi kalau pemikiran kita ke depan terkait dengan pencapaian produksi, ya, pencapaian penciptaan kita, apa yang diciptakan, barang dan jasa, maka dikatakan strategic partner. Tapi kedua peran ini, sebagai change agent maupun strategic partner, Ulrich mengujinya ini hubungannya sama, ya. Jadi memiliki hubungan yang tinggi, 0,75, ya, tinggi. Sehingga dikatakan dua peran ini sama. Kita berperan sebagai change agent, itu sama dengan kita berperan sebagai strategic partner. Itu konsepnya Ulrich. Ini strategi yang nomor 2, ya. Nah, strategi yang nomor 3 itu adalah value merupakan perilaku, ya, individu yang menciptakan nilai. Apa yang maksud nilai itu? Nilai itu value, merupakan perilaku anggota organisasi. Perilaku tersebut sebagai bentuk dari filosofi organisasi. Jadi tadi saya singgung, ya, Shane. Ini modelnya bahwa budaya itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang bawah, saya katakan bawah ini, ya. Ini underlying assumption, ya. Ini pada buku yang tahun 2010. Pada tahun 1991 ini disebut dengan basic assumption, asumsi dasar. Itu sesuatu yang tidak kelihatan tetapi pasti ada. Jadi dalam organisasi itu tidak kelihatan itu tapi pasti ada. Semacam tadi saya singgung. Jepang itu sebuah negara yang punya impian menjadi negara yang berteknologi tinggi. Nah, itu konsep filosofi. Sebuah negara ingin menjadi
negara yang berteknologi tinggi, termasuk Indonesia ketika almarhum Bapak Habibie ya, dipercayai mengembangkan BPPT, itu juga gitu. Dia punya asumsi dasar bahwa menciptakan negara ini, Indonesia ini bisa menjadi negara yang berteknologi tinggi. Itu konsep filosofi, sehingga dia membuat pesawat terbang. Nah, dari rencana itu, dari sebuah konsep filosofi itu, maka kotak yang kedua ini adalah yang disebut dengan values ya. Pada tahun 91 kotak yang kedua ini value. Nah, value di pembahasan di tahun 91 itu Edgar Hasin mengatakan value itu adalah higher level of awareness, tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi kalau orang sadar, maka dia akan berperilaku dengan apa yang diyakini. Sehingga perilaku manusia itu adalah apa yang dia yakini. Nah, ini para psikolog tentunya lebih tahu tentang itu ya. Jadi apa yang dilakukan, gerak yang ada itu tentunya ini menggambarkan apa yang dipikirkan, apa yang jadi konsep filosofinya ya. Nah, kemudian dari apa yang dilakukan itu akan menciptakan sebuah hasil, artifak. Nah, artifak itu sebuah ciptaan. Jadi tingkatan yang ketiga ini, kotak yang ketiga, itu berlawanan dengan kotak yang pertama tadi. Berlawanannya kalau kotak pertama itu nggak kelihatan, tapi yang kotak ketiga ini kelihatan, artifak itu, creation, ciptaan. Dan ini cirinya adalah hard to decipher, sulit untuk ditirukan gitu. Jadi semacam di depan kita ada laptop maupun handphone ya, itu semua adalah ciptaan dari perusahaan-perusahaan. Ada yang Apple, ada yang Asus, ada yang HP. Nah, itu merupakan budaya dari perusahaan tersebut. Ya, kalau yang depan saya ini ada Asus gitu, maka ini adalah budayanya Asus. Kalau Apple, maka budayanya Apple. Dari konteks budaya pada tingkatan yang ketiga, yaitu artifak. Ya. Satu yang bisa dilihat. Dan makanya ketika tanggal 12 Agustus tahun 1996 ya, itu ada di headline surat kabar almarhum Bapak Habibie itu mengatakan CN 235 ini adalah budaya bangsa. Ya. CN 235 adalah budaya bangsa. Nah, waktu itu saya mikir apa ya yang dimaksud oleh almarhum Pak Habibie ini tentang CN 235 sebagai budaya bangsa ya. Nah, kemudian ketika saya membaca bukunya Shin tahun yang terbitan tahun 1991 ini, baru kemudian saya bisa menerjemahkan. Karena Shin ini orang Jerman dan tentunya almarhum Pak Habibie ini membaca bukunya Shin. Tingkatan yang ke atas, yang paling atas tadi, artifak, ciptaan atau creation, ini adalah budaya bangsa. Nah, baik. Sudah masuk jam 4 ya, tadi sudah saya janjikan ya. Mungkin nggak sedikit. Nah, ini knowledge sharing, berbagi pengetahuan. Nah, sekarang ini menjadi strategi ini, knowledge sharing. Strategi PLN, Pertamina, sebagian dari ini PLN itu menerapkan strategi knowledge sharing. Jadi di situ ada ini dalam knowledge management ya, knowledge management, maka di situ ada 3 tingkatan utama, ada 3 kegiatan utama ya. Yang pertama ada divisi yang mengumpulkan informasi, inquiring, mengumpulkan informasi, setelah terkumpulkan kemudian di-share, dibagikan ke divisi-divisi yang lain, setelah dibagikan kemudian dimanfaatkan, utilizing. Jadi inquiring, sharing, kemudian utilizing. Dimanfaatkan untuk menjadi program, untuk menjadi strategi apa yang akan dilakukan. Nah, itu yang dikembangkan oleh Pertamina, PLN, dan satu lagi adalah Telkom. Ya. Nah, dengan knowledge sharing itu akan membangun kreativitas. Dengan kreativitas akan membangun inovasi. Dari inovasi itu akan menciptakan kinerja. Nah, knowledge sharing itu dipengaruhi oleh budaya. Ya. Jadi ketika saya masuk dalam satu perkantoran di kabupaten, ya, kabupaten yang ada di Jawa Barat, salah satu kabupaten Jawa Barat,
Saya tanya kepada sekdanya, Bapak kalau sumber daya manusia di sini atau karyawannya ditugaskan keluar, apakah dilatih ataukah bertugas untuk menghadiri seminar, training gitu. Itu kembali mereka dari tugas tadi, mereka membagikan pengetahuannya dia enggak ke kolega-kolega sejawat dia atau teman sekantor dia. Nah, jawabannya oleh sekda itu tergantung pada pimpinannya. Nah, tergantung pada pimpinannya itu ada hubungannya dengan budaya ya. Karena culture is created by leader. Budaya itu diciptakan oleh pemimpinnya. Jadi kalau kebiasaan itu nggak dilakukan oleh pemimpinnya, maka nggak terjadi itu. Jadi semacam tadi ada kolgal kita yang studi di luar daerah kita, bahkan di luar negeri gitu. Nah nanti sekembalinya dia di tempat kita, dia akan men-share ataupun sekarang ini bisa juga dia men-share pengalaman-pengalamannya dia. Dan sharing itu akan membangun kreativitas, inovasi dan kinerja. Baik, strategi yang ketiga. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini bisa benchmarking, bisa formal training, dan bentuk training yang lain. Contohnya yang begini, tahun kira-kira 2015 ya, atau 2015 atau 2017, itu saya dipercayai oleh salah satu BUMN untuk melakukan ini pengembangan sumber daya manusia beberapa UKM ya, beberapa pimpinan UKM yang terkemuka yang dibina oleh BUMN tadi ada 50 ya, 50 perusahaan UKM itu kita kembangkan sumber daya manusianya. Kita bawa ke Bali untuk melakukan benchmarking ya, berkunjung. Jadi yang pertama saya ajak masuk di tentunya tahu Pak Joger ya, Joger di Bali itu, di dekat Kuta ya, yang oleh-olehnya biasanya kita membeli kaos atau apa yang bentuk kata-kata yang menarik itu. Nah, apa yang mereka dapatkan di Pak Joger itu adalah Pak Joger membangun bisnisnya dengan budaya keluarga. Jadi dengan budaya keluarga. Nah, ketika kita masuk itu, kalau menanyain karyawannya, apakah Anda karyawannya Pak Joger? Dia akan mengatakan, bukan, kami bukan karyawannya Pak Joger. Kemudian, siapa Anda? Kami adalah anggota keluarga. Anggota keluarga gitu ya. Kemudian kalau kita tanya lagi, berapa gaji yang Anda terima? Kami nggak menerima gaji. Loh, yang terima apa? Dia menjawab, yang kami terima adalah uang saku gitu ya. Itu Pak Joger membangun bisnis dengan budaya keluarga. Kemudian ketika Pak Joger kulaan apa ya? Membeli bahan-bahannya dari Cina gitu. Banyak tentunya sehingga pebisnis Cina itu tahu orang ini kalau beli kok dalam oplah yang banyak ya, dalam jumlah yang besar ya. Nah, orang Cina tadi dari entrepreneur Cina tadi menawar kepada Pak Joger. Pak Joger, bagaimana kalau saya akan cepat dikit karena waktunya sudah masuk jam 4 ini ya. Pak Joger, bagaimana kalau perusahaan Bapak saya beli, kemudian Bapak nggak usah bekerja, jadi perusahaan sudah dibeli, Bapak dengan karyawannya saya gaji, gitu ya, nggak usah bekerja, tapi saya gaji aja. Nah, sebentar, saya harus berbicara dengan keluarga saya, gitu ya. Nah, Pak Joger kemudian mengumpulkan karyawannya, kemudian disampaikan perusahaan kita ini ditawar oleh pengusaha Cina, berapapun yang kita inginkan, dia akan membelinya, bahkan kita akan digaji sebagai sosok yang pensiun gitu ya, digaji, walaupun perusahaannya sudah dibeli. Gitu. Bagaimana pendapat kalian gitu? Apa jawaban dari para karyawannya dia? Tidak, gitu. Dia tidak. Mengapa? Ditanyain lagi, mengapa kok tidak mau dijual ini? Nah, dia mengatakan ini adalah perusahaan anak cucu, gitu. Jadi ini adalah perusahaannya anak cucu. Artinya setelah karyawan ini akan digantikan oleh anak dan cucunya dia ya sebagai karyawan atau anggota keluarga dalam berbisnis dengan Pak Joger. Nah itu satu. Yang kedua saya ajak ke yang namanya
Pak Oles ya. Di Denpasar itu ada Pak Oles yang dia menggunakan enzim, dari enzim itu bisa menjadi bermacam-macam produk itu. Jadi dari satu input itu outputnya bermacam-macam gitu. Nah, ini membangun kreativitas para UKM. Nah, setelah dia tahu Pak Oles dengan satu input menghasilkan banyak output gitu. Kemudian dia mikir, iya ya, saya memproduksi dengan bahan kayu untuk menciptakan sebuah mebel, ya mebel itu aja. Padahal dia masih bisa digunakan dengan yang lain-lain gitu. Jadi dia memikirkan satu input bagaimana bisa menjadi banyak output. Nah, ini bagian dari benchmarking ya. Oke, formal training semacam tadi ada diumumkan, ada yang kuliah di luar, bahkan saudara sendiri yang sekarang lagi duduk bersama yang lain. Nah, ini bentuk dari strategi sistem imbalan. Imbalan itu ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Yang langsung itu artinya berhubungan dengan pekerjaan kita ya. Kita diberi upah, diberi imbalan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi di luar pekerjaan itu ada imbalan yang kita terima. Contohnya adalah di sini harga, ya kalau kita kerja sampai jam 4 itu, maka itu jam 12 sampai jam 1 kita tidak usah pulang. Jadi di perusahaan itu disiapkan makan siang. Dan itu dengan ada yang free meal, bebas, karena ini dibiayai oleh perusahaan, dan ada juga yang biayanya sangat murah. Nah, kalau mereka pulang ke rumah nanti akan bisa terlambat dan terganggu. Itu bagian daripada satu imbalan yang ini nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Semua ketika kami di Jepang itu jam 12 sampai jam 1 itu ya bersama-sama. Semua dari karyawan-karyawannya semua di perusahaan itu ya. Jadi tidak melihat kepangkatannya, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Baik, oke. Jam 4 lebih 10 menit, maaf ini kira-kira ya 40 menit saya jelaskan tadi. Baik, Ibu moderator. Iya, Prof, sudah. Wow. Siap, Prof. Ya. Monggo, sesuatu yang kita diskusikan. Baik. Ya, terima kasih banyak untuk sharingnya Prof. Armanu. Nah, untuk teman-teman di sini, mahasiswa-mahasiswa yang sudah dari tadi saya amati memperhatikan, mencatat, begitu ya, pasti sudah punya beberapa pertanyaan gitu yang ingin ditanyakan. Nah, dipersilakan kalau masih cukup banyak yang mau ditanyakan bisa lewat chat dulu atau bisa langsung saja, bisa langsung di-on-kan dulu suaranya ya. Yuk, mari kita batasi dulu untuk sesi yang pertanyaan ini 3 pertanyaan ya. Yuk, silakan yuk. Ada kuliah dengan FIS ya. Ada kuliah dengan Fakultas Ilmu Sosial, Psikologi. Maaf, ada tamu tadi. Oh iya. Gak apa-apa. Silakan. Mas Nisful Oktarianto ya. Ada pertanyaan, Mas? Iya, Pak. Oh, bagus. Izin bertanya. Ya. Untuk ada 5 fase menurut Greiner itu kan ada fase 1 sampai 5. Nah, itu yang terakhir ada tumbuh melalui kolaborasi. Nah, itu kalau kita setelah tumbuh melalui kolaborasi, kita akan mengalami kemungkinan nantinya ada multi krisis. Nah, kalau kita sebagai organisasinya itu bisa mengatasi multi krisisnya itu fase selanjutnya apa? Atau ini sudah benar-benar mentok final gitu untuk fase terakhir? Gitu. Terima kasih. Baik, langsung aja ya. Jadi gini, konsepnya Greiner itu, karena ini konsep perubahan, fase perubahan organisasi. Bahwa organisasi itu menurut Greiner setelah melalui pengamatan, pembuktiannya dia gitu ya, biasanya teori-teori itu didekati dengan kualitatif. Kemudian muncullah sebuah konsep bahwa organisasi itu berkembang melalui 5 fase. Gitu. Nah,
1, 2, 3, 4. Nah, yang fase keempat ini itu fase red tip, suatu tingkat kemandekan yang tinggi, gitu ya. Nah, red tip ya, red merah, tapi itu tapi yang dari singkong ya, bukan ya pita merah. Ya, dari situ solusinya kalau terjadi tingkat kemandekan yang tinggi itu ya harus yang bagian yang bisa atau divisi bagian atau kalau kita punya beberapa perusahaan gitu, perusahaan yang mampu untuk melakukan gitu, dia harus menyampaikan pengalaman-pengalaman dia bisa melakukan mengatasi itu begini gitu, sehingga nanti yang lain akan mengikuti. Gitu. Nah, ketepatan ini bukan masalah perusahaan ya, maaf ya, karena ini greener ini konsep organisasi sosial. Kemungkinan di pemerintahan bisa juga ya, karena ada krisis-krisis dan sekarang masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan biasanya muncul. Wah, ini kita mengalami multi krisis ya. Ada kalau yang dari pertama ada kepemimpinan, kemudian ada masalah wewenang, masalah pengendalian gitu ya. Kemudian masalah terkait dengan tingkat kemandekan yang tinggi tadi gitu. Nah, kalau sudah selesai itu diatasi dengan pendekatan kolaborasi tadi yang saya katakan yang bisa menjelaskan kepada yang tidak bisa harus terbuka. Ya, jangan kemudian ditutup-tutupin, nggak bisa terselesaikan masalahnya nanti. Nah, dengan demikian, kemudian apakah masih ada terjadi masalah? Ya, menurut Greiner bisa kembali lagi dengan masalah yang pertama, masalah kepemimpinan. Atau masalahnya bukan masalah kepemimpinan, tapi masalah pengendalian. Tapi bisa jadi bukan masalah pengendalian, masalah kewenangan. Atau bisa jadi masalah yang tadi yang terakhir, red tape. Dan bisa jadi kesemuanya itu terjadi gitu. Jadi berhenti di situ aja terus begitu. Dan nanti Mas Niswu Oktarianto kalau mengamati ternyata, oh saya kok melihat misalkan ya, ternyata bukan 5 tapi 6 gitu ya, 6. Nah yang 5 apa? Terserah nanti Mas memberikan satu krisis yang lain apa? Terserah. Ya itu sebuah konsep muncullah yang namanya konsep NOR gitu ya. N-nya Nisfu, O-nya Okta, R-nya Rianto. Itu konsep NOR dalam pengembangan fase pengembangan organisasi ya, gitu ya. Tuh, kamu harus bilang mudah-mudahan ya, amin gitu ya. Nanti coba baik, maaf ya sedikit bergurau ini ya. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, silakan ya yang lain. Terima kasih Mas Nisful atas pertanyaannya ya. Mungkin ini nanti calon-calon penerusnya gitu ya Pak untuk mengadopsi model dari teorinya Greiner ini tadi ya. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Atau mungkin tidak harus yang dari materi tadi, tapi bersinggungan dengan rasa ingin tahu teman-teman nih tentang HRM ini seperti apa sih gitu. Boleh, silakan. boleh. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, siapa dulu ini? Aurelia? Atau Edo dulu? Ladies first kayaknya. Oke, silakan Mbak Aurelia. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, jadi saya mau nanya, kan tadi Prof jelasin juga tentang kayak semacam culture organisasi dan kayak berdasarkan itu kan kata Prof tadi tuh bilangnya itu tergantung dari pemimpinnya juga. Kayak tadi yang ada kasus yang Prof bilang tuh yang di Jogeren di Bali itu dia menerapkan prinsip kekeluargaan kan di tempat kerja dia. Menurut pengalaman Prof dan pengetahuan Prof sendiri, menurut Profesor tuh lebih efektifnya mana sih kayak orang yang menerapkan culture kekeluargaan atau yang kayak strictly formal aja, karena kan ada juga saying di mana orang bilang kalau don't mix family with business gitu. Ini itu menurut Prof gimana? Kasih Prof. Ya, baik. Begini, kalau kita akan ditunjuk sebagai pimpinannya, kita harus melihat kita itu diamanai, diberi amanat untuk memimpin di organisasi yang bagaimana. Dengan konsepnya Greiner tadi, perubahan organisasi kan ada dua konsep teoritis. Yang satu Greiner, yang satu Adikses. Nah,
kedua ilmuwan ini melihat organisasi itu satunya di sosial, tidak ada persaingan, yang satunya di bisnis, yang ada persaingan. Sehingga muncullah konsep yang berbeda. Nah, kita juga begitu. Kalau kita diberi amanat untuk menjadi pemimpin, nanti kita baca dulu. Saya ada di organisasi sosial yang dekat dengan organisasi publik pemerintahan, ataukah saya ada di organisasi bisnis, ya, yang itu ada persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Maka kita akan menempatkan gaya kepemimpinan kita yang berbeda untuk keduanya, ya. Jadi misalkan begini, kalau organisasi publik itu sangat rigid dengan aturan, karena ada aturan-aturan, ya. Tapi kalau organisasi bisnis itu bukan pada aturan, tetapi sejauh mana kebijakan yang dilakukan ini bisa memunculkan, menciptakan daya saing, ya, adanya daya saing yang mampu bersaing gitu, atau konteks yang lain bisa meningkatkan produktivitas atau menghasilkan sesuatu gitu, menghasilkan keuntungan. Nah, itu di organisasi bisnis gitu. Nah, untuk organisasi publik, kita jangan berperan sebagaimana kita berada di organisasi bisnis gitu. Kita akan terkena sanksi, ya. Semacam begini. Untuk mengeluarkan corporate social responsibility, itu di artikel jurnal banyak yang mengupas itu, ya. Untuk organisasi publik gitu, kita harus melihat aturannya mana, ya. Kalau kita mengeluarkan, ada nggak pos untuk mengeluarkan uang ini untuk kepentingan corporate social responsibility ini gitu. Kalau nggak ada, tapi ini kita keluarkan, kita akan kena sanksi. Kita akan dimeja hijaukan dan kita akan, kalau nggak bisa nggak ada jawaban yang bisa diterima, ya kita akan terpenjara itu. Nah, tapi kalau di organisasi bisnis tergantung kepada kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan selama menghasilkan, selama ini go ahead gitu, ya. Jadi ini gini. Nah, kemudian kenapa saya mengatakan kita berangkat dari pemimpin gitu. Untuk menjawab pertanyaannya Mbak Aurelia, itu budaya ini kita harus di aspek keluarga mengarah kepada budaya kekeluargaan atau budaya formal gitu. Nah, saya awali dengan membawa kita kalau ditunjuk atau diberi amanat sebagai pemimpin, karena budaya itu diciptakan oleh pemimpinnya. Culture is created by leader. Tadi sudah saya singgung. Itu perkataan dari Shin, ya, di bukunya yang tadi saya sebut, Organizational Culture and Leadership. Di situ ada statement Shin, culture is created by leader. Budaya itu diciptakan oleh pemimpin. Dan untuk itu, kenapa Pak Joger lebih mengedepankan pada kekeluargaan, ya? Karena dia melihat di Bali ini adat istiadat dia itu, orang kalau dianggap semacam bermitra, ya, sejajar gitu sebagai keluarga, dia akan semakin meningkatkan kinerja dia, semakin bagus gitu. Pernah saya tanya ke ini ada yang bertanya kepada Pak Joger, ya, dari pengalaman Pak Joger, ada nggak dari karyawannya itu yang melanggar gitu, ya? Nah, kalau itu terjadi, bagaimana sikap atau hukuman yang diberikan oleh Pak Joger? Nah, Pak Joger memberikan, memang ada, kita kan, dia bilang setiap sudah tutup toko itu, mereka akan kemudian mempelajari yang terjual apa, kemudian sisanya berapa gitu, itu ada laporan. Nah, ketika sisanya loh kok ada yang kurang, ya, itu cuma diamati aja. Udah Pak Joger mengingatkan, karena ini milik kita bersama, ini dilihat ada kekurangan, tentunya ada sesuatu yang ini diakui aja, karena kita keluarga kok. Nah, itu dia mengaku gitu, mengaku berbuat salah tentang itu. Nah, apakah dia dihukum? Dia diingatkan saja, diingatkan. Tapi kalau diperingatkan kemudian sudah melampaui batas, itu bisa ada tindakan. Tapi tindakan itu tetap Pak Joger akan menawarkan ke karyawannya, karena kekeluargaan, ya. Kalau keluarga mengatakan jadi keluarga, aja dikeluarkan. Semacam itu.
Jadi kembali ke pertanyaan, apakah lebih mengutamakan formalitas ataukah kekeluargaan, itu kita harus melihat kita ada di organisasi yang mana, pemerintahan atau di bisnis. Kalau pemerintahan, tetap kita harus mengikuti aturan, tidak boleh kita keluar dari aturan, ya semacam semuanya lah, itu ada aturan-aturannya ya. Kemudian kalau kita di organisasi bisnis, nah tergantung kepada lingkungan kita. Kita mau ngambil yang mana. Ada gaya kepemimpinan yang sekarang berkembang juga yang namanya authentic leader ya. Jadi pemimpin itu yakin dengan kemampuan dia akan bisa membawa organisasi ini mencapai misi dan visinya. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi Mbak Aurelia, apakah formal ataukah kekeluargaan, itu konteksnya melihat di mana perusahaan, di mana kita berada, di organisasi pemerintahan ataukah bisnis. Nah, ketika di bisnis, kita harus melihat lingkungan, ya, lingkungan. Karena gaya kepemimpinan itu bisa dibentuk oleh lingkungannya, gitu. Ada gaya kepemimpinan situasional, ya, yang itu pemimpin selalu memberikan arahan. Loh, kenapa ya? Kalau di sini kok dia menerapkan arahan. Nah, pemimpin merasa bahwa karyawannya ini belum dewasa, belum memahami, belum mature ya, belum bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dia memberikan arahan. Tapi kalau dia manajer melihat, oh dia sudah bisa kok, sudah dia delegasikan, diberikan, oke, Anda bekerja, semacam itu. Baik, mungkin itu, Mbak Aurelia. Sudah terjawab ya dengan jelas Mbak Aurelia ya. Baik, satu lagi pertanyaan yang tadi sudah menunjukkan suaranya, boleh ya Prof ya? Boleh. Tadi siapa ya, Mas Edo atau yang lain ya tadi? Saya Bu. Ya, terakhir ya untuk open mic-nya silahkan. Terima kasih Prof atas materi yang telah disampaikan. Di sini saya ingin menanyakan tentang revolusi industri 4.0 ini sendiri, Prof. Bagaimana dengan sumber daya manusia yang keadaan mereka ini tertinggal secara teknologi, Prof. Di sini kan masih banyak kan Prof di daerah saya sendiri untuk SD, SMP, dan SMA itu sendiri masih dengan metode pembelajaran yang tidak dapat online gitu karena keterbatasan hanya tugasnya itu mungkin mengerjakan kayak buku dan lain-lain dan tidak mendapatkan penjelasan secara online, Prof. Di sini adanya keterbatasan tentang teknologi ini sendiri yang belum merata. Nah, bagaimanakah dampak revolusi industri ini bagi sumber daya manusia yang teknologinya tertinggal, Prof? Bagaimana kita dapat bersaing dengan orang-orang yang mungkin teknologinya sudah maju, karena kita juga harus mengejar ketertinggalan tersebut, Prof. Terima kasih. Ya, Mas Eduardo ya, Gilang Wardana. Dari mana asalnya Mas Eduardo Gilang Wardana? Saya dari Blitar Selatan, Prof. Oh, Blitar Selatan ya, baik. Ya, Mas Eduardo, mungkin saya bawa dulu dengan hasil penelitian saya ya, yang saya lakukan kira-kira ini tahun 2017, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi ini kasus di perusahaan ya. Tadi Mas Eduardo banyak kasus yang ada di SDM yang ada di daerah ya atau di desa ya. Sekarang yang saya lihat di kota dulu ya, tentang perusahaan-perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2000. Jadi ada satu, kalau dibuka di web itu ada ya, bakso Cakman ya, atau bakso kota ya. Karena saya sudah mengenal beliau ini sudah lama, dan dulu setiap tahun mahasiswa saya satu kelas, saya ajak ke Cakman untuk mendengarkan praktek bisnis dari Cakman ya, di bakso kota itu. Saya bawa yang di mana, yang bakso kota yang dekat Lavalet itu ya, yang dekat Jalan Solo itu. Nah, di situ ada ruang pertemuannya di lantai 2. Nah, di situ sehingga saya mengenal Cakman dan juga keluarganya. Nah, kemudian 3 tahun yang lalu saya meneliti tentang bagaimana perusahaan yang lahir sebelum tahun 2000 dengan yang lahir setelah tahun 2000 terkait dengan penerapan
teknologi informasi, ya. Karena kita dihadapkan pada digitalisasi gitu. Nah, untuk mereka yang lahir setelah tahun 2000 ya, salah satu yang saya wawancarai ini ada ini tentang kebab apa ini? Salah satu kebab apa namanya ini? Ya, atau beberapa yang gerai-gerai ya, yang banyak didirikan oleh alumni-alumni maupun yang mahasiswa yang masih studi itu, mereka kan banyak yang lahir setelah tahun 2000 ya, perusahaan-perusahaan dia. Nah, perusahaan yang lahir setelah tahun 2000 itu memanfaatkan teknologi informasi untuk strategi bisnis dia. Jadi untuk mempelajari manajemen itu dia tidak harus mengambil perkuliahan, tapi cukup dia membaca aplikasi-aplikasi yang ada di yang banyak ya di web itu ya, dia langsung terapkan itu. Jadi teknologi informasi banyak membantu pemasaran dari bisnis dia, di manajemen keuangannya, di manajemen sumber daya manusianya, dan seterusnya ya. Tapi untuk mereka yang lahir sebelum tahun 2000, semacam tadi yang saya singgung Cak Man, kemudian ada Aba Odil itu ya, itu apakah mereka tidak menerapkan teknologi informasi ya dengan perkembangan zaman ini? Ternyata dia menerapkan gitu. Nah, caranya bagaimana? Tapi bukan dia sendiri gitu. Nah, kalau Cak Man itu menerapkannya dengan dibantu oleh putranya, kemudian dia hiring profesional. Jadi dia juga menggaji orang yang profesional di bidang teknologi informasi, di dalam programmer ya. Karena Cak Man membangun ini franchise ya. Jadi perusahaannya dia kan ada di banyak kota, hampir di kota-kota besar itu ada bakso Kota Malang ini. Nah, Abaudil juga begitu. Dia mengikuti perkembangan teknologi informasi ini untuk pengembangan bisnisnya dia itu melalui putranya. Jadi generasi kedua itu yang akan membantu perkembangan bisnisnya. Nah, kemudian kalau itu pada individu yang di daerah yang keterbatasan dengan teknologi informasi dalam konteks teknologinya maupun kesempatannya, ya ini memang satu tanggung jawab kita semua ya. Kita semua, yang saya maksud adalah paling tidak dari pemerintahan setempat dengan perkembangan ini dia akan memberikan sebuah kebijakan-kebijakan untuk membantu masyarakatnya untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi ini. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Eduardo, bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang lahir yang sudah lama ya, dia akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi ini dengan kemampuan dia sendiri ya, karena sebuah perusahaan satu diantaranya generasi kedua siap untuk membackup, membantu, dan kedua dia juga kalau generasi kedua ini ada keterbatasan, hiring profesional, dia akan memberikan akan mengupah, akan merekrut karyawan yang profesional. Nah, untuk itu teman-teman yang punya keahlian di bidang teknologi informasi itu bisa menjadi kompetensi saudara untuk masuk di dunia bisnis ya. Nah, untuk mereka yang ada di pedesaan atau di luar itu nanti tanggung jawab kita semua, para baik ilmuwan maupun yang punya power, yang punya kekuasaan, kewenangan untuk bisa memikirkan masyarakatnya. Termasuk ada lembaga-lembaga sosial yang juga memikirkan tentang ketertinggalan masyarakat kita yang ada di pedesaan untuk bisa mengikuti perkembangan era sekarang. Jadi Mas Eduardo Gilang Wardana itu apalagi kita berada di Kota Malang juga jauh dari pusat kota, artinya dari Jakarta kita jauh gitu ya. Tapi dengan Blitar kita dekat.
Nah, itu juga tanggung jawab kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan Saudara Eduardo. Baik, itu pemikiran saya, Mas Eduardo. Mungkin ada sesuatu yang Mas Eduardo ingin sampaikan juga? Mungkin cukup dulu, Prof, karena sudah lama juga penjelasannya. Terima kasih ya, Prof. Baik. Salam teman-teman Blitar ya. Ya, Prof. Terima kasih. Itu Bupati Blitar itu teman saya seangkatan itu. Pak Rianto, Prof. Yang lama, yang Hari, Mas Hari. Iya, Prof. Yang Pak Heri. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Eduardus ya. Oke, nah ini sebenarnya sudah habis waktu kita, tapi di chat ada satu pertanyaan saya tawarkan dulu, Prof. Armanu mau dijawab atau kita tetap skip? Satu terakhir ini dari Mbak Amanta Asmi. Ini bertanya, izin bertanya, Prof. Saya Amanta Asmi. Dalam situasi saat ini banyak pemilik bisnis produk atau jasa yang berpindah ke bisnis saham. Nah, apakah dalam bisnis saham ini teori milik Greiner atau Ishak tadi bisa diterapkan juga? Dan bagaimana peran HR dalam bidang usaha saham ini? Karena saya pernah mengetahui bahwa ada sebuah perusahaan yang berubah haluan tadi dari bisnis produk atau jasa menjadi bisnis saham ini dengan staf yang sama dan menjabat di posisi yang sama tanpa adanya perubahan posisi. Nah, seperti itu pertanyaannya, Prof. Ya, ya. Kalau Mbak Amanta ya, Amanta Asmi ya. Iya. Ya, menarik. Itu beralih ya dari bisnis memproduksi beralih ke saham. Jadi dari memproduksi barang dan jasa, kemudian beralih ke pemilik itu. Karena saham ini bagian dari tanda kepemilikan perusahaan. Nah, yang pertama kalau kita ingin melihat dalam bisnis saham, kita harus aktif melihat perubahan-perubahan itu ya. Nah, ini teman-teman keuangan tentunya lebih tahu mana saham yang bagus, mana saham yang kurang, begitu ya. Itu teman-teman yang aktif di saham, itu dia akan selalu memantau perubahan harga saham itu, sehingga kapan akan dilepas dan kapan dia akan membelinya. Nah, saya mengamati tentang behavior dari pelaku saham itu ya. Dia tidak akan tenang dengan perkembangan waktu itu. Dia selalu akan melihat. Jangan sampai saham yang dia miliki itu kemudian dia nggak tahu pada waktu itu harga yang bagus, dia nggak lepas. Tapi ketika harga yang turun, dia membutuhkan untuk dana itu bisa dimanfaatkan dengan yang lain, misalkan begitu ya. Sehingga ketika saya masuk di sebuah hotel ya di Jakarta itu maaf ini hotel itu di tempat kamar mandinya itu ya kok kaca gitu ya, ini kok ada kaca kemudian ada curtain selambunya gitu, ini kok begini ya, kita risih. Ketempatan sendirian nggak ada masalah, tapi kalau nanti dengan berteman bagaimana dan seterusnya ya. Tapi ketika saya mandi dengan shower itu, saya melihat, oh, itu saya bisa melihat TV di situ dari kamar mandi tadi. Baru saya pikiran saya, oh ya, karena ini sebuah hotel, kemungkinan pebisnis yang main saham itu, yang berbisnis di sahamnya, dia akan mudah melihat perkembangannya, walaupun dia mandi gitu ya, dia akan bisa melihat dengan laptop ditaruh di sebelah kaca yang itu gitu. Itu maksudnya begitu. Jadi kembali bahwa perilaku dari pebisnis yang aktif di saham, dia tidak akan lepas dengan monitoring itu. Sehingga kadang-kadang di tempat ruang pertemuan, kamar gitu ya, di ruang tamu, di ruang itu mesti ada monitor-monitor yang dia selalu mengamatinya. Jadi itu. Kalau keterkaitan dengan ini, konsepnya Greiner dan Adixes itu beda. Karena Greiner dan Adixes melihat perkembangan
organisasinya, bukan pada konteks bisnis sahamnya, bukan bisnis sahamnya ya. Dan human resource dan HR, saya mengamati human resource itu terkait dengan tadi salah satu konsepnya Ulrich ya, creating value not rhetoric. Jadi sumber daya manusia selalu menciptakan nilai, bukan retorika. Itu berarti kalau kita masuk di bisnis saham, kita harus mengikuti perilaku sebagaimana perilaku entrepreneur di bisnis saham gitu. Jadi semuanya akan terkait itu. Menurut saya yang HR-nya ya, yang human resource-nya itu terkait dengan konsepnya Ulrich, creating value, not rhetoric, menciptakan nilai, bukan omong doang. Itu di situ. Baik, Ibu moderator yang terhormat, tentunya masih banyak hal yang bisa disampaikan ya. Itu nomor WhatsApp saya bisa disampaikan atau alamat email, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan itu bisa menghubungi di situ. Bisa juga dari Ibu ke saya atau langsung ke saya, monggo aja mana yang bisa dilakukan. Yang penting ada sharing knowledge ya, ada berbagi pengetahuan, dan ini untuk kita semua. Apakah ini yang terakhir saya bisa mengatakan sesuatu kalau ini ya, mau ditutup? Sudah terakhir Prof, silakan. Oke, silakan. Baik, Ibu moderator, Bapak Ibu, para pengampu mata kuliah, dosen, dan juga adik-adik mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial, khususnya di program studi psikologi ya. Ya, saya sangat senang saya diberi waktu untuk sharing pengetahuan di sini, dan tentunya pengetahuan itu berkembang dan juga luas, banyak, dalam, tinggi ya, dan itu masih terus bisa kita kembangkan dalam konteks penelitian. Dan mungkin nanti saya juga akan, kalau ada sesuatu yang ingin saya teliti ya dari perilaku yang ada ya, para psikolog ya. Izinkan nanti saya juga akan melakukan, atau kita meneliti bersama-sama boleh, kita siap. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga untuk institusi kita. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf, dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, teman-teman jangan live dulu sebentar. Ya. Oke, Prof. Armanus, sekali lagi saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan banyak terima kasih gitu ya atas kesediaannya sharing, dan semoga kita masih bisa berjumpa di lain kesempatan ya Prof untuk berdiskusi atau sharing lagi gitu. Ya, oke, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Armanu dan teman-teman gitu ya, karena supaya meresapi apa yang disampaikan ini tidak hanya berhenti sampai sore hari ini gitu ya. Jadi nanti rekaman hari ini akan kita upload dulu, kita unggah dulu ke YouTube, nanti akan kita share oleh dosen pengampu masing-masing di Google Classroom. Dan jangan lupa ada satu hal yang harus diselesaikan, yaitu review atau resume ya, resume tepatnya. Resume mengenai apa yang teman-teman dapatkan dari kuliah sore hari ini melalui penjelasan dari Prof. Armanu gitu. Nah, formatnya bebas, jadi kalian boleh pakai apapun itu, dan boleh di Word, boleh di PPT, boleh pakai metode yang lain, media yang lain, sangat dipersilahkan. Yang penting kita bisa tahu apa sih learning point yang teman-teman dapatkan melalui pembelajaran hari ini. Gitu. Nanti untuk lebih detailnya silakan diperiksa masing-masing di Google Classroom-nya ya. Oke, itu saja. Salam-salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Dan izinkan saya tutup kegiatan sore hari ini juga dengan pantun. Oke, nah mohon maaf kalau garing ya. Ini ya tiba-tiba aja lagi pengen pantun ini. Nah, bola basket tersangkut di keranjangnya. Ini mungkin saya ya, jadi bolanya nyangkutnya di keranjang, nggak bisa masuk. Tangan tak sampai harus lompat tinggi. Kalaulah ada umur kita panjang, semoga kita bisa berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, dan silahkan sering-sering ditengok di Google Classroom-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.